Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keberkahan, sehingga saya selaku presentasi pada kesempatan kali ini dapat menyelesaikan proposal penelitian tindakan kelas dan dapat mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas pada kesempatan ini secara virtual. Tak lupa pula kita panjatkan, kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan panji-panji kebenaran di muka bumi ini. Dan tak lupa pula saya hanturkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya yang telah membimbing serta memberikan arahan-arahan yang baik selama proses pengerjaan proposal penelitian tindakan kelas pada kesempatan kali ini. Kepada Bu Fitriani SPD MPD, terima kasih banyak atas segala partisipasi, segala bimbingan dalam proposal penelitian tindakan kelas pada kesempatan kali ini. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan nama Saidah Sahyani, NIM 1801010002, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Adapun judul PTK proposal penelitian tindakan kelas pada kesempatan kali ini ialah upaya peningkatan motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam melalui pembelajaran quantum teaching di Mansatu Sinjai. Baik, terkait isi proposal ada 3 bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua adalah kajian pustaka yang berisi tentang kajian teori penelitian yang relevan. Dan yang ketiga adalah bab 3 metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, jadwal dan lokasi penelitian, skenario tindakan, teknik, instrumen dan pengumpulan data, teknik analisis data. Tentang bab 1 berisi yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan tentang tiga ranah atau 3 aspek yang membahas tentang kondisi ideal, kondisi real, dan solusi yang ditawarkan dari problematika yang didapat. Yakni pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memperluas usaha dan membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa dalam kelangsungan hidupnya. Salah satu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam kurikulum pendidikan Madrasah Aliyah adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya yang melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengamalan, dan pembiasaan. Adapun proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai, model dan metode yang digunakan pendidik juga membuat siswa jenuh dalam proses pembelajaran, sebab pendidik hanya menggunakan metode ceramah yang membuat siswa bosan dalam proses pembelajaran. Mengingat materi dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yakni memuat banyak hal tentang sejarah yang kebanyakan bercerita panjang lebar. Tetapi jika pendidik hanya menggunakan model dan metode yang monoton akan membuat peserta didik mengalami kejenuhan dan tidak semangat dalam proses pembelajaran. Nah, untuk problematika yang telah dipaparkan, maka metode yang sedikit berbeda dalam proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang saya tawarkan kali ini, yakni dengan menggunakan proses pembelajaran melalui quantum teaching, di mana metode quantum teaching ialah
pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching berfokus pada hubungan yang dinamis dalam lingkungan kelas. Asas utama dari metode ini ialah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Arti dari kalimat tersebut yakni pendidik harus memasuki dunia siswanya terlebih dahulu dengan mengawali proses belajar mengajar di kelas dengan membangun relasi bersama siswa. Itu sedikit solusi dari problematika yang terjadi. Nah, penerapan metode ini sangat cocok dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, mengingat dalam mata pelajaran ini memuat banyak tentang sejarah, sehingga sebelum memulai pembelajaran maka pendidik haruslah masuk ke dalam dunia peserta didik terlebih dahulu agar pendidik mengetahui apa yang diinginkan oleh peserta didik, sehingga pendidik dapat menggunakan strategi pembelajaran yang mampu menarik perhatian peserta didik dengan baik. Metode ini mengacu pada hubungan terjalin harus memperhatikan segala aspek kepribadian manusia dan sekitarnya yang dapat mempengaruhi proses belajar. Aspek yang dimaksud di sini ialah aspek pikiran, perasaan, bahasa tubuh hingga keadaan ruang kelas. Aspek-aspek ini didasarkan pada sikap positif tanpa memandang negatif perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Adapun rumusan masalah yang saya angkat pada kesempatan kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kondisi pembelajaran sebelum diterapkan quantum teaching. Yang kedua adalah bagaimana kondisi pembelajaran setelah diterapkan quantum teaching. Dan yang ketiga adalah apa yang diharapkan setelah penerapan quantum teaching. Adapun tujuan penelitian pada kesempatan kali ini ada 3, adalah untuk mengetahui kondisi pembelajaran sebelum diterapkannya quantum teaching. Yang kedua untuk diketahui kondisi pembelajaran setelah diterapkannya quantum teaching. Yang ketiga untuk mengetahui harapan setelah diterapkannya quantum teaching. Nah, manfaat dari penelitian ini ya terbagi atas 2, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan keilmuan bagi para pembaca, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan pelaksanaan strategi pembelajaran quantum teaching dalam proses pembelajaran. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi-praktisi pendidikan dalam dunia pendidikan, khususnya yang pertama adalah bagi peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai tugas akhir dari perkuliahan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Yang kedua adalah bagi kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bahan evaluasi proses belajar mengajar demi tercapainya lingkungan pembelajaran yang baik di setiap kelas dan terwujudnya siswa-siswa yang berprestasi. Yang ketiga bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam melakukan inovasi pembelajaran. Yang keempat adalah bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu relevansi dan studi pembanding untuk melakukan penelitian berikutnya. Yang kelima, bagi para siswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar dari peserta didik. Yang kedua, bab 2, kajian pustaka yang berisi tentang kajian teori. Kajian teori yang pertama ialah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah konstruk dan pengaktifan perilaku, sedangkan komponen yang lebih spesifik dari motivasi yang berhubungan dengan tipe perilaku tertentu yang disebut dengan motif, di mana motif merupakan faktor penggerak yang menyebabkan timbulnya pelaku tertentu, sedangkan motivasi struktur dan berbagai motif yang ditimbulkan pada diri seseorang. Bagian kajian pustaka yang kedua adalah macam-macam kajian teori macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi terbagi atas 2, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar.
yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik itu secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang pendidik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan yang menyangkut fisik, perkembangan yang menyangkut psikis. Nah, quantum teaching di sini adalah solusi yang ditawarkan sebagai kajian teori yang terakhir, yaitu quantum teaching adalah salah satu model pembelajaran yang memadukan seni dan pencapaian tujuan terarah melalui interaksi kelas yang dinamis. Quantum teaching merupakan salah satu model yang dilukiskan mirip sebuah orkestra, yang dimana ketika seolah sedang memimpin konser saat sedang berada di kelas, karena disitulah membutuhkan pemahaman terhadap karakter murid yang berbeda-beda. Quantum teaching bersandarkan pada konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Dan artinya di sini ialah sebagai alasan dari dasar dibalik segala strategi, model dan keyakinan quantum teaching, segala hal yang dilakukan dalam rangka quantum teaching, interaksi dengan siswa, setiap rancangan kurikulum dan setiap metode instruksional dibangun di atas prinsip bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Nah, adapun hasil penelitian atau penelitian yang relevan dari penelitian yang saya angkat pada judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini, ada dua yang sempat saya angkat dari proposal kali ini. Yang pertama dari Husniati Yahya yang judulnya adalah pengaruh penerapan model pembelajaran quantum teaching terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Islam Terpadu di Alfia Goa. Dari kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model quantum teaching berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa. Adapun persamaan dari penelitian saya ialah sama-sama membahas tentang model pembelajaran quantum teaching. Penelitian yang kedua adalah yang berasal dari Indrawati yang judulnya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar IPA melalui model pembelajaran quantum teaching bagi siswa kelas 5 Madrasah Ibtidayah Nurul Huda Kecamatan Karimun. Kesimpulannya ialah dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan motivasi belajar siswa dalam pelajaran IPA, di mana sebelum diterapkan model pembelajaran quantum teaching motivasi siswa memperoleh rata-rata sebesar 29,4% siswa yang aktif. Namun setelah diterapkan model pembelajaran quantum teaching, peningkatannya dikategorikan tinggi dengan mencapai 41,3 pada siklus pertama, sedangkan siklus keduanya mencapai 44, dikategorikan sangat tinggi. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran quantum teaching ini berhasil dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 5 Madrasah Ibtidayah Nurul Huda Kecamatan Karimun. Dan persamaan dari penelitian saya ialah sama-sama menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Itulah penelitian-penelitian yang relevan dari penelitian saya. Bab 3 masuk kepada ranah bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian menyangkut yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action relation. Penelitian tindakan kelas ini dirancang dalam beberapa siklus kegiatan sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas di model Kismis dan MC-Tech dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan atau planning, yang kedua pelaksanaan tindakan atau action, yang ketiga adalah pengamatan atau observation, yang keempat adalah reflection atau reflection. Nah,
Yang kedua adalah jadwal dan lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya jadwal dan lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Eman 1 Sinjai. Penelitian yang dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022 menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Skenario tindakan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan, pengamatan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan refleksi atau evaluasi. Secara lebih rinci, prosedur penelitian tindakan ini dilaksanakan secara berikut. Yang pertama adalah tahap perencanaan pengamatan tindakan. Dalam tahap ini peneliti menyusun atau merancang soal tes akhir siklus dan kunci jawaban. Lembar observasi untuk melihat bagaimana aktivitas siswa di kelas ketika model pembelajaran quantum teaching diterapkan, dan lembaran angket ketika respon siswa serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran quantum teaching yang diterapkan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan tindakan. Dalam tahap ini peserta didik diberikan penjelasan secara umum mengenai metode pembelajaran yang dilaksanakan. Pendidik melakukan pembelajaran yang semuanya dilaksanakan melalui penerapan model pembelajaran quantum teaching dan pemberian tes akhir siklus untuk mengetahui bahwa dengan penggunaan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun selanjutnya adalah teknik, instrumen, dan pengumpulan data yang menggunakan tiga hal. Yang pertama adalah tes hasil belajar, yang kedua adalah lembar observasi, dan ketiga adalah angket atau kuesioner. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan pada kesempatan kali ini ada 3 hal, yaitu analisis tes hasil belajar, yang kedua analisis aktivitas peserta didik, dan yang ketiga adalah analisis respon peserta didik. Nah, terima kasih atas kesempatan dan partisipasi telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi dari hasil proposal penelitian tindakan kelas, dan terima kasih banyak atas partisipasi yang telah menyukseskan presentasi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.